Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pembelajaran praktik sistem informasi logistik. Pada video pembelajaran kali ini, kita masih membahas tentang setup data master. Data master yang sebelumnya telah kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan setup terhadap bank, setup terhadap bisnis partner. Nah, untuk kelanjutannya kita akan melakukan setup kategori produk, kemudian setup unit of measure atau WOM, kemudian setup terhadap produk yang akan kita input ke dalam sistem Idempier kita. Maka untuk setup produk ini perlu Anda mempersiapkan produk-produk apa saja yang akan Anda input sesuai dengan tugas yang telah dibuatkan. Maksimal atau minimal itu Anda menyiapkan 5 produk ya, menyiapkan 5 produk ke dalam Idempier ya. Maka tetapkan juga harga belinya. Serah itu apakah produk jadi atau bahan baku, itu tergantung usaha atau jenis usaha yang Anda buat ke dalam sistem Idempier ini. Oke, silakan Anda buka dulu halaman login Idempiernya. Baik, setelah Anda membuka browser dan masuk ke halaman Idempier, silahkan masukkan email, password, kemudian pilih select rule, oke kan, kemudian silahkan pilih organisasi Anda, kemudian klik oke. Nah, ini halaman sudah masuk ke halaman Idempier. Kita langsung saja pilih ya untuk melaksanakan atau membuat kategori produk. Masuk menu material manajemen, pilih material manajemen rule, pilih produk kategori. Produk kategori ini nantinya berdasarkan dari usaha atau jenis usaha dari masing-masing organisasi yang Anda buat. Jadi saya akan cek dulu dari tugas yang sudah masuk. Jika ada yang sama, saya akan suruh ulang salah satu. Jadi tidak boleh ada yang sama jenis usahanya, dibedakan datanya. Makanya saya suruh dulu lihat, nanti saya akan lihat datanya, saya bandingkan datanya. Jika ada yang sama, berarti untuk perlu dilakukan revisi, perbaikan. Jika yang sudah oke, berarti tidak perlu dilakukan revisi. Nah ya, supaya nanti nggak ada datanya yang bentrok ya, data yang bentrok yang sama jenis usahanya ya. Oke, kita cobakan saja. Klik new ya, new record. Nah, ini contoh, saya membuat contohnya usahanya Toserba ya. Nah, untuk Toserba mungkin ada macam-macam jenis barang yang dijual ya. Nah, saya buat kategorinya misalkan makanan ringan ya. Di sini produk karen kategori tidak ada karena kita tidak pakai produk karen. Kalau karen seperti ini makanan, ada subnya lagi makanan berat, makanan ringan. Itu berat berarti yang mengenyangkan ya. Nah, ini kita nggak pakai itu, kita kosongkan saja, pilih aja makanan ringan. Kemudian kita save ya. Jadi Anda tetapkan kategori produk Anda nanti masing-masing sebanyak 3 ya, 3 saja, tapi produknya masing-masing ada 5 produk di dalamnya ya. Di dalamnya ada 5 produk. Oke, makanan ringan. Mulai tambahkan lagi untuk minuman, misalkan saya minuman kaleng. Oke, simpan. Kemudian saya tambah lagi mie instan. Nah, mie instan itu kan banyak ya, simpan. Nah, itu tambah, saya buatkan 3 makanan ringan, mie instan, minuman kaleng ya, seperti itu. Nah, sebagai contoh saja ya, contoh. Anda juga nanti
buatkan sesuai dengan usaha yang Anda punya. Oke, selanjutnya setelah produk kategori dibuat, maka kita tetapkan unit of measure atau satuan misalkan satuan ukurnya ya, buah, dus, inch, pitches ya kan. Kita bisa buat seperti itu, kotak, lembar, macam-macam ya. Jadi sesuaikan dengan jenis usaha yang Anda buat. Ini satuannya kan berbeda-beda. Kalau ada yang jualan bungkus misalkan macam-macam. Kita coba aja masukkan satuan, saya buat kilo. Oke, di sini ada kilo. Oke, unit of tipenya, misalkan tipenya kilo, berarti weight, berat ya. Beratnya saya simpan. Mekalnya saya tambahkan satuannya dus ini apa nih, satuannya frekuensi ya. Atau kalau nggak ada rasanya pilihannya, boleh pilih saja ozer itu ya. Save. Tambah lagi satuannya berikutnya, misalkan gram. Ini kalau ada jual barang-barang dapur kan gram, tambahkan. Ini satuannya berat juga. Save. Oke, tambahkan lagi satuan berikutnya, mungkin dus sudah, buah ya. Oke, Anda buah itu frekuensi misalnya. Save. Itu ya, kita lihat. Nah, sini buah. Oke, buah dus, gram, kilo. Nah, jadi sebelum Anda input, Anda cek dulu grid toggle-nya yang telah ada apa, yang telah diinput teman-teman. Karena kalau Anda input lagi kilo, nanti ada kilonya 2 buah ya. Nah, 10 orang mengetik kilo, nanti keluar kilonya 10 orang. Jadi itu permasalahannya. Ini misalnya biasa adminnya kalau di sistem itu kan yang ngatur ini satu orang, yang lain hanya sebagai clean, menggunakan saja ya. Ini Anda sebagai admin semua, jadi bisa banyak nanti datanya. Oke, itu unit of measure. Selanjutnya setelah itu baru kita lakukan input produknya. Nah, jadi tadi saya sampaikan satu kategori ada 5 produk yang harus Anda input di situ ya. Nah, kita cobakan. Dan contohnya satu ya. Saya inputkan misalkan Indomie rasa Indomie kuah ya, rasa kari ya. Jenis Indomie aja nih, ayam. Oke, kategorinya berarti makan mie instan ya. Mau belinya apa, mau dus ya, saya buat dus saja, hitungannya dus. Oke, simpan. Saya tambahkan lagi Indomie goreng. Rasa rendang. Nah. Oke, mungkin satuannya masih mie instan. Uamnya kita pilih sama dus. Jadi saya buat 5 aja untuk Indomie semua, nanti Anda tiga-tigain sebagai contoh aja ya. Tax kategorinya standar aja. Sekarang saya tambahkan mie sedap pedas. Saya tahu juga ya, mie sedap pedas. Saya tambahkan, ini masih mie instan, ini tetap dus saya pakai. Simpan.
Oke, nah sebagai contoh, berarti saya sudah masukkan jenis ya makanan mie, kategori mie 3 buah. Nah, nanti Anda harus masukkan satuannya dos ya. Oke, hanya item ya. Nah, jadi Anda jangan 3, isi 5 masing-masing kategori. 5 kali 3 berarti 15 produk yang Anda harus input di sistem Anda, seperti itu. Nah, itu cara menginputnya ya. Jadi setiap mau sudah Anda input, cek di Cryptogame ya, cek Cryptogame. Oke, kira-kira seperti itu sebagai contoh menginput produk kategori. Kita akan lanjutkan setup kategori berikutnya pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.